Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Satu sukacita yang besar kalau kita masih boleh diberi kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih. Kalau pada pagi ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu. Siapkan hati kami untuk kami boleh memberi yang terbaik melalui puji-pujian kepada Tuhan. Juga kami boleh mempersiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua. Dan kami percaya Tuhan, ada satu berkat yang baru yang Kau sediakan lagi bagi kami hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku. Bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat Tuhan, sungguh
bersyukur Tuhan. Besar kasih-Mu, biar kami selalu setia sampai sangkakala itu terdengar memanggil orang-orang saleh-Mu. Haleluya. Kami siap memuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Mari kita akan terus tetap setia sampai sangkakala Allah itu terdengar dan ada nama kita dipanggil olehnya. Haleluya. Senang ketika hari itu datang dan kita mau tetap setia. Haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi
sedang hidup di akhir zaman. Bawa kami umat-Mu untuk tetap setia. Kami selalu dekat kepada Tuhan dan kami selalu siap sedia. Sehingga ketika sangkakala Allah itu terdengar dan ketika nama kami dipanggil, kami ada Tuhan. Persiapkan hati kami. Demikian juga apabila sebentar kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu akan terus menjadi satu pelita yang menerangi jalan-jalan kami. Dan kami semakin menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat yang kami kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali beribadah. Saudara-saudara telah memuji dan menyembah Tuhan, mencari wajah-Nya dengan segenap hati. Dan tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman-Nya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, siapkan hati kita dan baiklah kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, mohon berkat makanan yang rohani, satu janji yang Tuhan berikan kepada kami yang itu menjadi pengharapan iman Kristiani kami. Tuhan urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu dan semua orang yang mendengarkannya. Karena kami menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan dan saudara-saudari, pada pagi ini saya akan masih menyampaikan khotbah berseri tentang surga. Dan ini bagian yang terakhir, bab itu saya menyampaikan dengan satu judul The New Jerusalem atau Yerusalem yang baru. Karena ini merupakan tempat terakhir di mana kita nanti akan berada. Kalau kita melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan waktu ia sudah dipanggil Tuhan, ia berada di Firdaus atau di pangkuan Abraham. Dan itu sering disebut dengan surga, tetapi nanti the final state kita, tempat yang terakhir kita adalah Yerusalem baru. Bab itu mari kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama yang terambil masih dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 dan sampai 4. Baik, saya akan membacakan demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Puji Tuhan. Melalui apa yang kita baca firman Tuhan ini, mari kita akan mendengar tentang Yerusalem baru. Nah, untuk yang pertama atau yang awal kita akan mengetahui belajar mengenai arti Yerusalem. Yerusalem dalam bahasa Ibrani ya dikatakan ya dengan kata Yerusalem atau kota damai, ya artinya kota damai. Nah, di dalam bahasa Yunani dikatakan Hierusaluma, ya. Jadi sama artinya adalah kota damai. Nah, kota itu menjadi pusat pemerintahan dari Raja Daud. Awalnya Raja Daud tidak menjadikan Yerusalem sebagai tempat pemerintahan, tapi pada waktu Daud awalnya menjadi raja,
maka Hebron menjadi kota pemerintahan. Tetapi Daud mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan, sehingga ia harus memindahkan ibu kota pemerintahan Israel di Yerusalem. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memang Yerusalem ini menarik sampai hari ini. Yerusalem itu menjadi perhatian dunia karena diperebutkan oleh beberapa negara ya, karena punya kepentingan mereka atas kota itu. Pak, saya akan melihat mengenai perbandingan dan persamaan antara Firdaus dengan Yerusalem baru. Karena tadi saya mengatakan bahwa pada waktu orang yang percaya kepada Kristus atau saleh-saleh Tuhan yang telah mendahului kita, mereka atau dalam orang-orang percaya di dalam perjanjian lama, mereka yang meninggal, yang percaya kepada Yahweh, kepada Tuhannya Abraham, mereka disimpan. Ya, mereka ditaruh di tempat yang sementara yang disebut dengan Firdaus, yang disebut juga dengan pangkuan Abraham. Tetapi tadi juga saya katakan bahwa the final state, tempat yang terakhir bagi kita adalah Yerusalem baru. Mari kita akan lihat ya, apakah sama antara Firdaus dengan Yerusalem baru, tempat terakhir kita. Kita lihat persamaan dan perbedaannya. Yang pertama, yang sebelah kiri adalah Firdaus dan yang sebelah kanan adalah Yerusalem baru. Nah, yang pertama, Firdaus itu adalah ciptaan Allah. Jadi Tuhanlah yang menciptakan Firdaus dan menempatkan Adam dan Hawa di sana untuk tinggal di sana sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Demikian pula dengan Yerusalem baru. Yerusalem baru, kalau kita lihat ayat yang kita baca yang menjadi landasan firman Tuhan, juga diciptakan oleh Allah. Kedua-duanya adalah ciptaan Allah. Karena memang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Sang Pencipta, the Creator One, ya, pribadi yang menciptakan yang luar biasa. Sebab itu kita percaya kepadanya. Lihat yang selanjutnya, saya ingin cepat karena waktu yang terbatas, bahwa Firdaus itu berupa taman. Ya, kita melihat bagaimana Adam dan Hawa hidup di tengah-tengah Firdaus itu dan penuh dengan taman-taman yang indah yang dibuat oleh Tuhan. Lalu, nah saudara, sebelum saya lanjut membandingkan dengan Yerusalem baru, kalau saudara mendengar testimoni atau kesaksian orang-orang yang pernah diizinkan Tuhan melihat ya oleh rohnya diangkat. Beberapa hari yang lalu saya mendengar seorang yang kena COVID dan meninggal, kemudian rohnya dibawa Tuhan dan ia menceritakan ia berada di sebuah taman yang sangat indah. Lalu si pendeta itu menanyakan, karena orang itu datang dari Bali, di Bali itu taman yang mana yang paling indah? Karena dia seorang tour guide, saudara ya. Dia tahu tempat taman yang paling indah di Bali. Kemudian dia diminta membandingkan pengalamannya waktu masuk, rohnya dibawa di Firdaus tadi. Dan dia mengatakan tidak sebanding. Walaupun di Bali itu ada taman yang indah, tetapi dibanding dengan Firdaus, tempat di mana ia dibawa Tuhan, tidak ada bandingnya, 1/10 aja tidak ada, saudara. Karena Firdaus itu begitu indah. Nah, kita lihat ya, karena Yerusalem baru sebagai tempat yang terakhir kita bagaimana? Bukan berupa sebuah taman dan itu berupa sebuah kota. Saya belum pernah mendengar testimoni orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk rohnya dibawa kepada tempat yang indah itu berupa sebuah kota. Ya, karena ini belum ada, ini belum jadi, saudara. Itu baru nanti dikatakan turun dari surga. Apakah ini ada satu kaitan dengan perkataan Tuhan yang mengatakan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, apakah Tuhan sedang membuat untuk menyelesaikan
kota itu sehingga nanti apabila sudah selesai, kota itu akan turun dari surga. Yang selanjutnya, di situ di Firdaus dikatakan ada matahari. Ya, bagaimana ya karena kalau kita melihat Kejadian 1 dan seterusnya, khususnya dalam ayat 16 kita menemukan satu informasi bahwa di Firdaus itu ada matahari. Bagaimana dengan di Yerusalem baru? Dikatakan tidak ada matahari. Karena apa? Kemuliaan Tuhan yang menyinari semuanya. Wow, luar biasa saudara ya. Nah saudara jangan takut ada blackout atau mati lampu gelap saudara ya. Tidak ya, karena kemuliaan Tuhan yang penuh dengan cahaya kemuliaan itu akan menjadi sumber terang. Dan kita akan tinggal di sana dan kita akan dilalukan dari kegelapan atau blackout tadi. Yang selanjutnya bahwa ada malam. Kalau di Firdaus itu ada malam, ada siang seperti di mana kita tinggal di bumi sekarang ini. Lalu bagaimana dengan yang ada di Yerusalem baru? Tidak ada malam. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 5. Kalau tadi ada malam itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 5. Lalu yang selanjutnya, saya ingin cepat saja saudara. Kalau di Firdaus itu ada godaan, buktinya ular itu yang dipakai oleh setan ya untuk menggoda si Hawa sehingga dicatat Hawa akhirnya jatuh oleh karena godaan si ular itu. Nah, tetapi bagaimana kalau kita nanti di Yerusalem baru? Tidak ada godaan. Mengapa saudara ya? Wow, kita sudah bebas ya. Tetapi kalau di Firdaus tadi masih ada ancaman di mana Hawa itu terpikat oleh godaan si ular tadi. Namun di Yerusalem baru si ular itu, ular naga tua itu telah dilemparkannya. Kalau kita melihat pasal 21 kitab Wahyu, maka pasal 20 kita melihat bagaimana penghukuman Tuhan diberikan kepada si ular tua itu. Ia dilemparkannya, ia dihukum untuk selama-lamanya. Sehingga biang daripada si menggoda itu tidak ada lagi. Next ya. Di Firdaus itu ada laut saudara, tetapi di Yerusalem baru kita tidak akan menemukan laut. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah persamaan dan perbedaan antara Firdaus dan Yerusalem baru. Saudara, Firdaus sudah sungguh indah, tetapi dibandingkan Yerusalem baru jauh lebih indah. Apakah saudara tidak ingin ke sana? Apakah saudara tidak rindu untuk menempati kota itu? Nah saudara, kita lihat lebih dalam lagi, yaitu keadaan kota itu yang terambil dalam ayat yang 11. Kota itu apa saudara? Penuh dengan kemuliaan Allah. Seperti yang saya berikan tadi bahwa tidak perlu matahari dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Nah di dunia ini orang yang punya uang tidak sayang-sayang untuk membeli satu permata dengan karat yang besar. Karena keindahannya setelah di-cutting ya, setelah didesain sedemikian rupa, apabila itu batu permata itu kena sinar, wow, itu gemerlapnya sangat memukau sekali. Bayangkan saudara, di kota itu kemuliaan Allah yang menjadi sumber terang. Cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Haleluya, luar biasa. Tentunya saya dan saudara ingin ke sana dan ingin mempertahankan iman. Supaya saya dan saudara bisa sampai di tempat itu. Keadaan kota itu selanjutnya ya. Masih berbicara tentang keadaan kota itu, tidak ada bait suci ya, dalam kurung sebab Allah tinggal di tengah-tengah umatnya. Kalau di Yerusalem yang lama, di kota Yerusalem yang perjanjian lama maupun di awal perjanjian baru,
Maka Yerusalem itu sebagai tempat peribadatan dan Allah tinggal di itu ruang maha suci atau rumah kudus, di mana hanya imam besar setahun sekali yang boleh masuk untuk bertemu dengan Tuhan dalam hadiratnya. Tetapi di Yerusalem baru itu tidak ada bait suci. Kenapa? Ya tadi sebab Allah itu ada di tengah-tengah. Tidak ada lagi pembatasan, tidak ada lagi di balik tirai. Ku datang, tirai itu sudah sobek sudah. Sekarang ini kita boleh langsung menghadap kepada Tuhan. Tetapi nanti di Yerusalem yang baru, kita setiap waktu, setiap saat kita bisa bertemu Tuhan. Kita bisa memandang wajahnya Tuhan. Baik, kita baca kitab Wahyu pasal 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Nah saudara, jadi sentral kalau bait suci itu bagi umat Yahudi, orang Yahudi, bangsa Yahudi itu menjadi sentral dalam kehidupan keagamaan mereka. Tetapi nanti dikatakan kita yang ada di Yerusalem baru dikatakan Allah sendiri itu adalah bait sucinya. Keadaan kota itu, kita masih melihat keadaan kota itu. Bahwa tadi saya sebutkan, saya ulang kembali, tidak memerlukan matahari dan bulan. Karena apa? Kalau kita ini yang masih tinggal di bumi, kalau siang misalnya ya, kita beberapa waktu yang lalu menghadapi musim hujan, di mana saya merindukan ya terbitnya matahari supaya saya bisa berjemur, mendapat vitamin D dan sebagainya. Kalau tidak, semua gelap karena mendung, saudara. Dan bagaimana kalau seandainya matahari itu tidak muncul? Kita pernah mengalami namanya gerhana matahari. Pada waktu saya SD ada gerhana matahari. Siang itu tiba-tiba menjadi gelap seperti malam. Nah saudara, sehingga lampu-lampu harus dinyalakan supaya menerangi, supaya kita dapat melihat benda-benda atau sesuatu yang hendak kita lihat di depan mata kita. Nah, kalau malam kita perlu bulan. Nah saudara, karena disitulah pantulan matahari yang disampaikan sinarnya oleh bulan itu. Nah saudara, kita lihat bukti bahwa kita di Yerusalem baru tidak memerlukan matahari dan bulan. Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Ini bicara tentang Allah Tritunggal ya. Karena Yesus anak domba itu menjadi lampunya dan yang menjadi pusat sumber itu adalah Allah. Nah saudara, saya tidak sedang berbicara mengenai Trinitas, tapi kita paling tidak sudah bisa membayangkan bahwa Allah kita itu adalah satu. Next ya, kalau kita sudah melihat keadaan kota itu, maka yang selanjutnya kita melihat penduduk kota itu. Karena sebuah negara itu persyaratannya ada batas negara, ada pemerintahan, ada hukum undang-undang, dan ada penduduknya. Nah demikian pula dengan Yerusalem baru. Ada penduduknya. Nah saudara, lalu kita bertanya siapa yang akan menjadi penduduk kota itu? Yang pertama adalah orang-orang kudus pada masa perjanjian lama. Jadi orang-orang perjanjian lama yang sudah meninggal, yang percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka telah disimpan Tuhan, ditempatkan Tuhan di Firdaus tadi. Nah ayatnya di dalam Ibrani 11 ayat 10 dan 14 saya bacakan demikian. Oke, ayat 10 saya bacakan. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan. Wow. Dan dibangun siapa? Siapa yang menjadi arsitekturnya Tuhan, yang mendesain itu, yang membangun oleh Allah.
14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Ya, kalau kita melihat Ibrani pasal yang ke-11, tentu kita bicara mengenai iman mereka. Ya, bagaimana mereka kemudian oleh penulis kitab Ibrani diberikan satu gelar, yaitu pahlawan iman. Jadi mereka yang sudah gugur karena iman kepada Tuhan Yahweh, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, mereka berada dan merindukan kota itu dan berada di kota itu. Selanjutnya, siapa penduduk kota Yerusalem baru? Pengantin Kristus, ya. Nah, saudara, bukankah kita ini disebut mempelai Kristus, ya? Nanti pada waktu Kristus datang yang kedua kali di atas awan-awan, ada pernikahan dengan anak domba sebagai mempelai pria dari gerejanya. Nah, bagi saudara yang menjadi mempelai wanita Kristus, maka saudaralah penghuni dari kota Yerusalem baru. Ayat 9 dikatakan di sini, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat memegang ketujuh cawat yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, ya. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Puji Tuhan, ya, setelah berakhirnya penghukuman atas bumi ini, Tuhan datang dan akan membawa gerejanya untuk bertemu dengan mempelai prianya, yaitu anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita masih melihatlah kembali penduduk kota itu adalah orang benar. Jadi kalau saudara di luar domain orang benar, mohon maaf, nyuwun sewu, Anda tidak bisa masuk ke dalam kota itu. Nah, 2 Petrus 3 ayat yang ke-13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Haleluya. Kita menjadi orang benar bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kita telah dibenarkan. Kita telah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus anak domba itu, sehingga kita layak disebut orang benar, dan kita mau tetap dan terus untuk hidup benar. Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan dari tempat ini, jangan sekali-kali berkompromi dengan dosa. Kalau Anda ada dalam pemuritan, sangat ditekankan untuk kita walking in the spirit. Kita menjadi manusia yang berjalan, yang dipimpin oleh Roh, dan mematikan dan menanggalkan manusia daging. Oke, kita akan lihat selanjutnya. Bentuk kota itu, kalau kita melihat keadaan, kita melihat penduduknya. Sekarang kita lihat bentuk kota itu, ya. Kalau biasanya ada satu disiplin ilmu sendiri tentang tata kota, tata ruang, ya, yang didesain sedemikian rupa supaya kota itu menjadi kota yang nyaman untuk dihuni. Nah, sekarang kita melihat mengenai bentuk kota itu. Wahyu pasal 21 ayat 16, saya bacakan. Kota itu bentuknya apa, saudara? 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Saya kasih highlight stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Oh, rupanya itu kota itu berbentuk persegi. Nah, saudara, kita melihat kata stadia, kita belajar, ya. Karena bahasa Indonesia menggunakan kata stadia. Oke, mengenai bentuk kota itu stadia. Stadia itu atau furlong dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Yunaninya itu stadion. Itu adalah panjangnya 600 kaki.
600 kaki. Nah, kita mencoba hitung-hitungan. Memang nanti ada sebuah kesimpulan dari kota ini. Apakah ini sesuatu yang letterleks ya, yang harafiah atau yang bersifat simbolisme. Nah, saudara, memang di dalam kekristenan sendiri ada perbedaan. Ada yang mengatakan ya, itu ada sebagian mengatakan itu secara harafiah, tetapi orang lain mengatakan itu secara simbolik. Nah, kita lihat mengenai bentuknya atau panjangnya tadi ya dan lebarnya 600 karena satu kaki itu 40 cm, jadi 600 kali 40 sama dengan 24.000. Kalau sama dengan kalau dimeterkan ya itu 240 meter. Oke, kita lihat karena tadi dikatakan ada 12.000 kali 250 meter sehingga ada 2.880.000 meter. Ya, persegi kalau kita kilometerkan maka 03 di belakang itu kita hapus, kurang lebih 2.880 kilometer, saudara ya. Nah, kalau Pulau Jawa ini dari Anyer ke Panarukan 1.000 kilometer, lah hampir 3 kalinya itu, saudara ya. Nah, kita lihat berbentuk persegi seperti yang kita baca dalam firman-Nya. Nah, kita melihat ya bahwa panjang lebarnya itu sudah kita ketahui karena Alkitab mengatakan berbentuk persegi dan panjangnya itu hampir 3 kali Pulau Jawa, saudara. Kita lihat lagi temboknya, 40 hasta tingginya. Saudara, 1 hasta itu sama dengan 45 cm. Kalau kita kalikan 40 kali 45 berketemu 1.800 cm atau temboknya 18 meter. Sangat tinggi, saudara. Nah, lalu dikatakan selanjutnya dalam apa yang kita baca tadi dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 18 hingga 20 dikatakan tembok yang tinggi tadi terbuat dari permata. Wow, atau gemstone ya. Kalau kemarin beberapa waktu yang lampau di negara kita ini sedang booming tentang gemstone atau batu akik itu ya. Nah, itu pun dijual dengan mahal sekali, ada yang harga miliaran. Nah, saudara, kita nanti akan membandingkan walaupun tadi saya mengatakan apakah ini simbolis atau ini sesuatu yang harafiah. Kita lihat temboknya ya. Masih ayat 18 yang kita baca. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Wow, saudara, saya sulit untuk mengimajinasikan kota itu karena mungkin tidak terjangkau oleh pikiran saya yang terbatas itu. Tapi kota itu indah. Nah, seperti dalam gambar ini orang mencoba membuat sebuah visualisasi, tapi saya yakin bahwa ini jauh daripada sesuatu yang real yang nanti kita dapatkan. Nah, yang selanjutnya dasar tembok ayat 19, yaitu dikatakan demikian dasar temboknya. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu samrud. Terus ayat 20, dasar yang kelima batu unam, sudah ya. Dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, dan yang ke-10 batu krisopas, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Nah, saudara, kalau kita membaca bahasa Indonesia mungkin kita bingung, saudara, karena seperti apa, tetapi saya mencoba melihat persamaannya dalam terjemahan penulisan yang lain, lalu saya mencoba membuat contohnya. Tapi kita hanya kira-kira, saudara ya, tidak harus kita tertuju pada itu, tapi kira-kira itu pun sudah sangat
mencengangkan. Nah kita lihat ya, batu yaspis tadi. Wow, ini saudara ya, kalau satu ini dijual di sekarang ini saya tidak tahu harganya berapa saudara. Tapi temboknya itu semua terdiri dari lapisan-lapisan atau layer. Dan yang pertama itu batu yaspis. Wow, ini sangat indah. Cepat saja, batu nilam atau sapphire ya. Batu safir ya kalau bahasa kita ya. Jadi saudara, saya sedikit punya tapi kecil saudara ya. Batu safir itu nilainya sangat mahal. Dan bayangkan kalau itu hanya sebagai layer atau lapisan dari tembok di kota Yerusalem. Yang selanjutnya batu merah atau kaldoni. Nah, merah saudara. Nah warnanya merah. Saudara bayangkan ya, kalau ada yang biru, ada yang merah, ada yang lain nanti bertumpuk jadi satu, jadi lapisan-lapisan yang sangat indah. Lalu yang selanjutnya batu zamrud. Wow, ya. Atau dalam bahasa Inggris itu emerald. Nah saudara bayangkan ini harganya tidak ternilai saudara. Oh ini luar biasa dan itu hanya dipakai untuk sebuah tembok. Lalu yang selanjutnya batu sardoni atau batu unam. Ya seperti ini ya teksturnya atau warnanya. Kita lihat lagi batu sardius stone ya atau batu sardis. Ya warnanya bentuknya seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah chrysolite stone atau batu ratna cempaka. Wah ini indah lagi saudara ya. Saya tidak bisa membayangkan. Yang selanjutnya adalah beryl stone atau batu beryl. Warnanya kuning ada coklatnya. Nah saudara lalu yang selanjutnya topaz stone atau batu chrysolite. Ya saya ini salah satu orang yang menyukai gemstone, saudara ya. Sangat suka saya. Sering saya sedikit mengkoleksi batu-batu itu karena saya kagum dengan Tuhan. Ada batu-batu yang indah seperti ini. Kalaupun punya hanya secuil sedikit saja. Tapi nanti itu dijadikan lapisan-lapisan tembok. Yang selanjutnya batu chrysoparus stone atau batu chrysopras. Nah saudara seperti batu gioknya. Nah kita lihat lagi. Yang selanjutnya jasin stone atau batu lasuardi ya, yang dalam bahasa Indonesia dikatakan lasuardi. Kemudian yang selanjutnya amethyst stone atau batu kecubung yang terakhir. Nah saudara kemudian kalau kurang lebih kalau itu disusun menjadi satu susunan yang berwarna-warni. Nah kita bisa melihat, membandingkan itu pada perjanjian lama. Karena perjanjian lama berbicara tentang sesuatu simbolis yang akan terjadi di dalam perjanjian baru. Saya teringat bahwa imam besar itu ya, yang bertugas menjadi perantara dari umat kepada Allah, Allah kepada umatnya. Mereka di dadanya itu mengenakan 12 batu ya di dadanya. Nah ada banyak orang menafsirkan tapi saya tidak mau terjebak untuk menafsirkan secara alegori. Tetapi kita bisa melihat bahwa tempat itu sungguh sangat luar biasa. Nah mengapa ada tembok saudara? Apakah ada pencuri? Nah kita ada jawabannya. Mengapa ada tembok? Bukankah tidak ada pencuri di sana? Ya, kenapa harus diberi tembok? Kemudian tidak ada malam ya karena tidak perlu dijaga saudara ya. Karena pencuri biasanya datang pada malam hari. Lalu untuk apa? Nah saudara yang dikasih Tuhan saya ingin membacakan. Walaupun tampaknya menggambarkan sejumlah besar kegiatan yang datang dan pergi dari kota itu. Tetapi semua orang keluar masuk adalah mereka yang ditebus oleh darah anak domba. Jadi yang menjadi penghuni di kota itu hanya mereka yang telah ditebus oleh darah anak domba. Orang-orang yang belum ditebus berada jauh di luar kota. Di kegelapan luar. Atau neraka. Injil Matius pasal 8:12 dikirim ke lautan api, akhirnya endingnya dibuang ke lautan api. Wahyu 20 ayat 14 hingga 15. Tidak akan pernah bisa mendekati kota itu. Nah tadi kalau kita melihat bahwa ada jurang yang besar, yang lebar sehingga tidak orang bisa mendekati dari sini ke sana, sana ke sini tidak bisa. Nah
kemudian itu tadi ada tembok sehingga orang yang di luar sana dalam siksa neraka tidak bisa menghampiri kota kudus itu, yaitu Yerusalem baru, tempat yang menyenangkan. Siapa yang di luar? Saya cepat saja ya. Ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi kalau saudara namanya tidak tercantum dalam kitab itu, sekali lagi minta maaf, nyuwun sewu ya, Anda tidak bisa masuk. Walaupun mungkin suami, istri, anak, orang tua saudara ada di dalamnya, tidak bisa menolong saudara. Kesimpulannya, masihkah Anda berpikir untuk menukarkan Yerusalem baru dengan dunia ini? Kita tundukkan kepala. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat janji yang Kau berikan kepada kami. Kami mau menderita karena Yesus. Kami mau bayar harga karena mengikut Yesus. Dan meninggalkan kesenangan dunia ini karena Tuhan, Engkau menjanjikan sesuatu yang belum pernah kami pikir, belum pernah, tidak pernah kami duga. Engkau akan menyediakannya, yaitu Yerusalem baru. Bapak Ibu, kalau engkau memerlukan Tuhan, datanglah, katakan, Tuhan, aku mau tempat itu. Aku mau menjadi penghuni kota itu. Karena begitu luar biasa kota itu. Tuhan, ampuni saya. Ampuni dosa saya. Kalau saya jauh, bawa saya lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Karena aku berdoa Bapa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Apabila Bapak Ibu ingin memberikan sesuatu sumbangsih dalam pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di dalam layar ini. Sudah di layar ini sudah Bapak Ibu akan ada fasilitas untuk kita bisa berkorban bagi Tuhan, sebab kita telah diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya kelompok sel dan pemuritan masih berjalan seperti yang biasa, dan saya sebetulnya ingin setiap Sabtu pagi, awal Sabtu pagi, saya ingin setelah nanti ya ingin membuat itu namanya doa fajar melalui Zoom, saudara ya. Kita akan berdoa bersama-sama di dalam hari Sabtu pagi itu. Baik, tidak ada persiapkan hati kita yang selanjutnya, karena kita akan memasuki perayaan hari Paskah, dan minggu depan saya akan berbicara tentang Paskah secara berseri. Terima kasih buat semuanya, Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Saya akan berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat ibadah pada pagi ini, dan saatnya kami memintakan kepadamu sebagai Bapa kami, sebagai Gembala kami, atas domba-dombamu Tuhan. Berkatilah kehidupan kami dengan rezeki yang secukupnya. Engkau limpahkan berkat-Mu atas kami, sehingga kami tidak kekurangan apapun yang baik, karena Engkaulah Gembala kami. Engkau yang membawa kami kepada rumput yang hijau dan air yang tenang, dan yang merestorasi jiwa kami, membuat cita kami di jiwa kami. Berkati mata pencarian kami, berkati kesehatan kami, berkati pendidikan kami, sekalipun kami masih belajar juga dengan cara online. Terima kasih Tuhan, kami serahkan domba-domba-Mu. Sekarang sidang jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau
kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, anugerah dan pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang tinggal bersama kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya bersama-sama mengatakan apa? Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati sepanjang minggu ini ke depan. Haleluya.